Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah rahimahullah, ada pertanyaan ketika kita membaca Al-Quran atau pertanyaan yang memang harus terus kita lakukan. Mengapa banyak tilawah tapi tidak banyak berbuat? Mengapa banyak tilawah tapi tidak banyak berbuat? Mestinya pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan retoris, tapi pertanyaan substansial yang harus berupaya dijawab dan juga sekaligus evaluasi dan introspeksi diri. Ada dua hal yang memungkinkan kenapa banyak tilawah tapi tidak banyak berubah. Yang pertama, pola dan langkah interaksi kita terhadap Al-Quran belum efektif atau kurang efektif. Yang kedua, substansi interaksi kita dengan Al-Quran belum terbentuk dengan baik. Yang pertama, pola dan langkah interaksi kita dengan Al-Quran mestinya kita harus jauh lebih tingkatkan efektivitasnya. Yang pertama, kita memaknai kalimat-kalimat di dalam Al-Quran yang di dalam bahasa kita bermakna membaca. Ada 3 redaksi, ada 3 kosakata. Yang pertama qiraah, yang kedua tartil, yang ketiga tilawah. Qiraah ini menjadi solusi yang pertama untuk tadi pola dan langkah interaksi kita agar lebih efektif. Menurut Imam Fakhrul Razi dalam kitabnya bahwa tilawah qiraah ini berarti atau bermakna jamaah, mengumpulkan huruf dan melafalkannya. Artinya qiraah itu adalah interaksi dasar, interaksi awal kita dengan Al-Quran. Ini tidak butuh kecuali hanya butuh kemauan, tidak harus menunggu fasihat, dan juga hanya membutuhkan kesiapan kita untuk sering membaca Al-Quran. Ramadan, momentum Ramadan ini mestinya kita maksimalkan agar banyak tilawah Al-Quran. Yang kedua, tartil. Tartil ini membaca dengan perlahan, jelas, terukur, dan juga benar secara tajwid. Maka berbicara membaca dalam konteks tartil adalah bagaimana cara membaca Al-Quran yang lebih baik. Tentu ini perlu untuk belajar, perlu untuk mengupgrade, perlu untuk meningkatkan, dan ini tidak dibatasi umur. Namun demikian, tidak lantas belum bisa tartil kita tidak membaca Al-Quran. Hadis Rasul berjanji, Al-Mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil barokah. Yang mahir baca Al-Quran bersama malaikat mulia nanti. Tapi walladzi yaqra'ul Quran, orang yang berupaya membaca, wa huwa alaih wa yata'allamu, dia masih terbata-bata. Saya sering ilustrasikan, saya itu orang priangan. Dulu kalau menyebut kata dolim itu ngomongnya dolim, karena saya orang priangan. Ternyata saya dengar orang-orang banyak di lingkungan saya yang letternya F atau B juga tidak terlalu baik dibanding saya, karena ngomongnya jolim. Dua-duanya kurang tepat. Yang harusnya adalah dolim. Tapi bukan berarti kalau kita belum sempurna melafalkan Al-Quran lalu kita tidak membaca Al-Quran. Wa alaihi syaqqun, masih berat melafalkan, tapi kata Rasul lahu ajroni, dia punya 2 pahala.
Lalu yang kedua, pertanyaan tadi mengapa banyak tilawah tapi tidak banyak berubah? Yang kedua, boleh jadi substansi interaksi kita dengan Al-Quran belum terbentuk. Dan langkah-langkah solusinya itu pertama, kita harus bisa memaknai tilawah yang sesungguhnya. Tilawah yang sesungguhnya adalah membaca Al-Quran dengan disertai amalan dan ittiba mengikuti isi Al-Quran. Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang mengikuti yang diberikan oleh kami Alkitab dan mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca. Abdullah ibn Abbas yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat itu adalah menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram dengan tidak mengubahnya. Artinya tidak hanya membaca dengan lisan, tapi mencoba mengamalkan semua perintah yang ada dalam Al-Quran. Itu makna tilawah. Yang kedua, langkah kedua, kita harus lanjutkan tilawah kita dengan tadabbur. Tadabbur itu artinya memaknai makna ayat dan mengambil pelajaran dari keberkahan Al-Quran itu dalam surat Shad ayat 29 akan muncul ketika dibaca, dipahami dan diamalkan. Kita menganzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadhakkaru ulul albab. Artinya tilawah yang ditindaklanjuti dan melahirkan tadabbur, bukan hanya membaca saja. Lalu yang ketiga, langkah yang ketiga, agar substansi interaksi itu terbentuk dengan baik, rasakan bahwa setiap ayat itu tertuju pada diri kita, tertuju pada diri kita. Artinya ini juga bisa kita upayakan dengan cara membaca terjemahnya. Jadi kalau hari ini atau di bulan ini kita membaca ayat Al-Quran, pastikan kita upayakan untuk membaca terjemahnya agar merasa ayat itu bukan hanya tertuju bagi orang lain, tapi tertuju pada diri sendiri. Dan juga sebagai bentuk munajat. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita berharap, ya Allah, aku membaca Al-Quran agar mendapatkan petunjuk, bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu seperti air hujan. Kalau tanahnya subur akan tumbuh tanaman pepohonan. Tapi kalau tanahnya tandus, kering, maka air hanya mengalir saja. Jadi artinya tilawah terus kita baca, Al-Quran terus dibaca, tapi kadang tidak merubah apa-apa. Dan yang terakhir tentu yang juga paling penting adalah jauhi maksiat yang menghitamkan hati. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ron itu di dalam ayat itu adalah dosa kecil tapi dilakukan berulang-ulang. Dosa yang kecil tapi tidak dirasakan sebagai dosa, sehingga tidak mau bertobat. Maka ketika dosa kecil yang terus dilakukan dan tidak merasa sama dengan dosa itu akan menjadi besar dan menghalangi hati. Kalau itu terjadi, sulit sekali ayat itu dirasakan, ditujukan untuk diri sendiri, tetapi merasa hanya untuk orang lain saja. Maka benarlah ucapan Imam Hasan al-Bisri yang mengatakan, wallahi ma yudabbiru bihi fi hurufihi wa bi ta'ati hududihi. Demi Allah, tadabbur Al-Quran itu bukanlah dengan menghafal huruf-hurufnya, tetapi menyia-nyiakan hukumnya, batasan-batasannya. Hatta inna ahadakum ya ahadakum la yaqul, sampai-sampai seorang mengatakan, qara'tul Qur'ana kullah, aku telah membaca Al-Quran seluruhnya 30 juz, mayurallahu Al-Quran fi khuluqin wala amalin, tapi Al-Quran tidak berbekas dalam perbaikan akhlaknya, tidak berbekas dalam perbaikan aktivitasnya.
Naudzubillah, naudzubillah. Mudah-mudahan ini Ramadan ini menjadi momentum buat kita baca Al-Quran, perbanyak baca, tapi upayakan agar kita bisa memahami makna, mentadaburi, mengamalkan isi Al-Quran. Benarlah Al-Quran surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Semoga menginspirasi, mengingatkan kita semuanya, mengevaluasi diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.